Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview materi tema 2 mulai dari ilmu pengetahuan alam yang berjudul sumber energi. Sumber energi dimulai dari energi. Energi adalah kemampuan untuk bekerja. Lalu sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, sama seperti manusia. Ketika manusia mau bekerja, maka manusia dapat menghasilkan energi. Ketika manusia bisa menghasilkan energi, maka manusia dapat disebut dengan sumber energi. Macam-macam energi. Energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi kimia, dan juga energi listrik. Energi cahaya. Energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Lalu ada lagi energi yang dapat menghasilkan cahaya, yaitu lilin dan juga lentera. Berikutnya adalah energi panas. Sama dengan energi cahaya, energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Energi yang dapat menghasilkan panas yang lain adalah solder. Energi gerak. Gerak adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergerak seperti angin, air mengalir, dan berbagai peralatan elektronik seperti kipas angin. Contoh energi gerak itu kincir angin. Kincir angin dapat bergerak karena adanya angin, maka kincir tersebut dapat berputar. Berikutnya adalah kincir air. Kincir air bergerak karena adanya air yang mengalir. Energi bunyi. Energi bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh radio, alat musik, bahkan suara petir. Berikutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia seperti makanan, aki, baterai, dan minyak tanah. Contoh baterai, aki atau akumulator. Energi listrik. Listrik adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan listrik atau yang dapat bekerja karena adanya listrik. Contoh lampu. Lampu dapat menyala karena adanya listrik. Setrika. Setrika dapat digunakan atau dapat menghasilkan panas karena adanya listrik. Begitu juga dengan panel surya. Panel surya dapat bekerja karena adanya sinar matahari yang dapat menghasilkan listrik pada panel surya tersebut. Berikutnya adalah energi alternatif. Energi alternatif adalah energi lain yang menggantikan energi utama. Macam-macam energi alternatif. Itu matahari. Selain menjadi energi utama, matahari juga dapat menjadi energi alternatif. Berikutnya ada air, uap panas bumi atau panas bumi, angin, ada juga biofuel. Biofuel adalah sumber energi alternatif yang dihasilkan dari tanaman yang mengandung gula tinggi seperti sorghum dan tebu. Berikutnya adalah biomasa. Biomasa adalah energi yang bersumber dari kayu dan sampah yang dapat menjadi solusi penanggulangan sampah yang menjadi musuh lingkungan.
Berikutnya kita akan mereview materi ilmu pengetahuan sosial yang berjudul sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga dapat terus ada selama tidak dieksploitasi secara berlebihan. Contoh, air, tanah, hasil perikanan, peternakan, atau kehutanan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang proses pembentukannya berlangsung secara lambat, karena waktu jutaan atau ratusan juta tahun, sehingga jumlahnya relatif tetap atau berkurang karena dimanfaatkan dan pada saat nanti akan habis. Contoh, ada sumber daya air, sumber daya tanah, sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan, dan sumber daya bahan tambang. Berikutnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Kita akan membahas tentang kewajiban dan hak terhadap sumber energi. Sebelum kita mempelajari ini, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu kewajiban dan apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak atau sebelum menikmati sesuatu itu. Karena kita membahas tentang sumber energi, maka segala sesuatu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu terhadap sumber energi sebelum kita dapat menikmati sumber energi. Contoh kewajiban. Yang pertama, mematikan TV ketika sudah tidak ditonton. Yang kedua, mematikan air ketika sudah dipakai. Yang ketiga, mematikan lampu ketika kita akan tidur. Dan hak apa yang dapat kita rasakan? Contohnya, menggunakan air dan menonton TV. Berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Langkah membuat poster yaitu yang pertama harus berwarna cerah agar menarik. Yang kedua, gambar dan tulisan sesuai dengan tema. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Berikut adalah contoh poster, yaitu materi tentang mengulang tema 2. Semoga kalian tambah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.